Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farman Almsir dengan NIM 19010200021. Saya dari kelas A1 Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Bapak Surajio. Yang pertama, proses perencanaan strategi formal dapat memberikan kepada organisasi yang pertama kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Oleh karena itu, adalah penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Yang kedua, alat pengembang manajemen. Perencanaan strategi permula adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang keempat, alat untuk menjajarkan manajer dengan strategi korporat. Soal kedua, jelaskan kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, terdapat korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Hal ini terjadi karena tidak ada jaminan bahwa probabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non-keuangan. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Bukan hanya manajer senior yang terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga mendapatkan tekanan tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang kelima, kesulitan menerapkan trade-off. Dan yang keenam, praktik pengukuran dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis ukuran. Contohnya jenis ukuran yang digunakan ukuran keuangan, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Yang kedua, kualitas dari ukuran untuk menilai kualitas dari suatu ukuran. Yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi masing-masing jenis ukuran menghasilkan perubahan keputusan kompensasi yang berbeda-beda. Jawaban yang nomor 3, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi dalam proses pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Perbedaan ukuran dan tempat penyebaran perusahaan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen karena penerapannya dalam perusahaan besar tentu berbeda dengan perusahaan kecil. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Struktur organisasi membuat dampak dalam pengendalian, keputusan, dan pengawasan operasional perusahaan. Sedangkan tingkat delegasi dan desentralisasi dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan kemungkinan hadirnya peluang. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Karena dalam implementasinya, hal tersebut mempengaruhi manajemen perusahaan untuk membuat strategi atau mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan dari biaya atau laba suatu investasi tergantung pada jenis pusat tanggung jawab. Jawaban yang nomor 4, hakikat perencanaan proyek terdiri 3 bagian, yaitu yang pertama bagian lingkup, menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, bagian jadwal, menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu
paket pekerjaan mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Dan yang ketiga, biaya yang dinyatakan di dalam anggaran proyek biasanya disebut anggaran pengendalian. Jawaban yang nomor 5, desentralisasi adalah delegasi kebebasan untuk mengambil keputusan. Semakin rendah hierarki organisasi di mana kebebasan tersebut timbul, semakin besar desentralisasi. Dan jelaskan. Desentralisasi lebih populer pada organisasi atau perusahaan pencari keuntungan, di mana pengeluaran dan pemasukan dapat diukur, daripada organisasi bukan pencari keuntungan atau nirlaba. Para manajer dapat diberikan kebebasan ketika hasil-hasil mereka dapat terukur sehingga dapat lebih bertanggung jawab. Keputusan-keputusan yang lemah dan mencari keuntungan dapat menjadi nyata dari keuntungan yang tidak cukup dihasilkan. Kebanyakan organisasi nirlaba kekurangan indikator yang dapat dipercaya, sehingga jika memberikan kebebasan manajerial akan lebih berisiko. Desentralisasi cenderung paling berhasil bila bagian atau unit-unit di tingkat bawahan relatif tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Hal yaitu keputusan manajer tidak akan mempengaruhi nasib manajer yang lain. Baiklah, itulah jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.